tadi kiranya pasar palitan lah pasar. Tapi pengeknya memang kayak parkiran gitu. Nah ini kayak kita kayak parkiran pasir aja. Gitu ya? Ya jelas dong. Kenapa? Karena harus jelas. Satu itu kan bukan peruntukannya. Itu intinya. Dan yang jelas kan yang namanya parkir itu pasti bagaimanapun juga sepengetahuan daripada jajaran dishub. Dan ini bisa dilaporkan secara pidana? Nanti kita koordinasi dengan jajaran dishub. Kenapa? Karena kita semua juga ada para penyidik ataupun petugas PPNS. Ya. Nah, yang viral tersebut terus saja kita juga sangat prihatin. Mestinya hal itu tidak perlu terjadi. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kita sebagai penegak perda harus tegas juga. Hal ini akan menjadikan salah satu masukan buat Satpol PP untuk melakukan penegakan perda, terutama kepada ya kita perlu kerjasama juga dengan semua pihak. Kalau memang hal tersebut bukan merupakan tempat khusus parkir, ya jangan dong. Kalau trotoar kan sebetulnya juga bukan untuk parkir. Dan kepada warga masyarakat atau juru parkir pun tidak bisa mengenakan hal itu menjadikan suatu hal pemasukan. Kenapa? Karena harus jelas juga. Untuk itu kan nanti kami akan koordinasi dengan Dishub untuk sama-sama kita menertibkan. Kebetulan hari ini kita ada kegiatan peningkatan kapasitas untuk para PPNS. Nah ini kaitan pasti dengan para penegak perda, baik di tingkat Satpol maupun di Dishub maupun di dinas instansi yang lainnya. Untuk itu kami menghimbau kepada warga masyarakat, mari kita taati perda ataupun aturan yang sudah kita buat bersama-sama. Kenapa? Karena Bandung ini kota yang sangat kompleksitas permasalahannya, lebih baik kita mengikuti daripada aturan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mohon tetap kita harus bisa menjaga Bandung kondusif untuk kita semua. Menjawab apa kan melihat dia soalnya dapat kalian. Dan memang sikap kemudian saya parkiran tapi dia kayak hati mana nyawa orang di hati kan dia parkiran parkir aja kan ya kan emang kadang berat kan kalau sikap gitu. Kene anjing. Kemudian korban merasa takut dan memegang itu pisau yang ditodongkan oleh pelaku. Kemudian merasa spontan. Kemudian si pisau itu ditarik sama pelaku sehingga kedua belah tangan korban itu luka. Kemudian dibawa ke rumah sakit dan dijahit 28 jam.
Gangguan dari alasan apa sih Pak perempuan itu karyawan? Jadi bisa bohong. Dari nembak oyong Udin nembak iya menyatakan cinta gitu Den. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beserta teman-teman saya berharap bantuannya dari MPK Masyarakat Peduli Kuningan, khususnya kepada Bapak Bupati Kuningan dan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan beserta aparatur negara Kedutaan Besar Republik Indonesia, khususnya untuk bisa memulangkan kami ke tanah air Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon dengan sangat untuk bantuannya. Kami pengen pulang Pak, mohon bantuannya Pak. Kami ingin pulang. Ya, jadi setelah kami mengkaji video viral tersebut, kami menerima kedatangan dari kedua orang tua korban, yang mana setelah kita berdiskusi dengan kedua orang tua korban, kami mendapatkan keterangan bahwa korban ini diajak oleh rekannya di Jakarta, sehingga lokus dari dugaan tindak pidananya itu berada di Jakarta. Itu informasi awal. Sehingga kami koordinasi dengan Barreskrim dan kita juga koordinasi dengan Pak Andi Gani selaku staf ahli Kapolri yang selalu open dengan Kuningan. Setelah itu kita direncanakan besok hari Senin kita akan membawa kedua orang tua korban untuk membuat laporan polisi di Barreskrim. Emang total jumlahnya semuanya ada berapa dan dari Kuningan itu ada berapa? Dari hasil video call kita dengan korban, mereka di sana ada 10 orang dan warga Kuningan ada 1, yang mana si saudara Dimas ini. Ya kalau yang suami istri? Yaitu saudara Dimas beserta istrinya. Istrinya orang Karawang. Update terkini kondisi mereka terakhir seperti apa? Kami kemarin terakhir video call dengan korban, alhamdulillah ya korban masih dalam keadaan selamat, masih bisa komunikasi, namun memang sangat prihatin karena yang bersangkutan saat ini bersembunyi, kemudian makan pun terbatas, kemudian akses mobilitas mereka di sana cukup terbatas, kemudian ada khawatiran akan dicari lagi oleh mafia-mafia ataupun tempat mereka kerja di sana. Itu tuh berarti di sana tuh mereka diiming-imingi pekerjaan atau bagaimana infonya? Keterangan dari korban seperti itu, diiming-imingi pekerjaan dengan gaji 9 juta di sana, namun setelah mereka sampai di Kamboja, yang bersangkutan sudah ditinggalin oleh yang diduga agennya, ditinggalin di sana sehingga terlantar di sana. Berapa lama? Sudah hampir sekitar 6 bulanan. Pak, mohon bantuannya Pak. Kabar itu, katanya sempat dipukulin segala gitu. Nah, makanya otomatis saat seorang ibu mungkin nggak kuat gitu, hanya minta bantuan ke para petugas baik dari pihak kepolisian atau dari pihak terkait lainnya agar bisa secepatnya mengembalikan Dimas dan rekan-rekannya ke Indonesia, tanah air tercinta. Berapa orang Pak itu? 10 orang katanya. 10 kata Dimas orang. Ya dengan rekan-rekannya. Berarti sama sekali Bapak tidak menyangka bahwa anaknya tuh mendapat perlakuan seperti itu di sana? Tidak sama sekali itu karena dia bilang waktu itu dijanjikan pekerjaan enak dengan gaji besar katanya gitu. Tapi ternyata seperti itu diperlakukannya gitu. Sampai nekat berangkat ke sana dan membawa membawa istri. Berapa yang sudah dikeluarkan Pak, barangkali informasi? Barangkali tahu? Kita nggak tahu, cuma dipinta uang waktu setelah di sana katanya per orang itu 25 juta gitu. Ngasih? Ya enggak, karena kan nggak bawa uang.
video ini dari Dinas. Ini sudah makanya Pak Bupati, Pak Kapolres juga kita langsung sekitar 10 orang.